Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lailatul Rahma Fadilah, NIM 19104090004 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Kurikulum dan Program Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Wiji Hidayati MPN. Nah, di sini saya akan membahas tentang kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang pertama adalah konsep dasar program pendidikan. Apa sih program pendidikan itu? Program pendidikan adalah aktivitas yang memuat kebulatan pengalaman belajar dalam ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dilaksanakan oleh masing-masing jurusan. Nah, di sini ada beberapa jenis program pendidikan. Yang pertama itu pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan yang terakhir adalah pendidikan keagamaan. Nah, selanjutnya kita langsung masuk saja ke kurikulum Merdeka Belajar. Konsep Merdeka Belajar ini sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Berikut garis besar konsepnya. Yang pertama yaitu asesmen kompetensi minimum, yang kedua survei karakter, yang ketiga perluasan penilaian hasil belajar, dan yang keempat adalah pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T. Nah, jadi kurikulum Merdeka Belajar ini sangat beda dari kurikulum sebelumnya. Nah, yang selanjutnya adalah program kurikulum kampus Merdeka. Secara ringkas, setidaknya itu ada 4 kebijakan kampus Merdeka, yaitu yang pertama, otonomi kampus, PTN atau PTS, untuk membuka program studi baru bagi PTN atau PTS terakreditasi A, kecuali Prodi Kesehatan dan Pendidikan. Yang kedua, reakreditasi otomatis. Jadi ini akreditasinya tuh secara otomatis langsung berubah gitu ya. Nah, yang ketiga, kebebasan PTN BLU menjadi PTN BH. Yang keempat, kebebasan mahasiswa mengambil mata kuliah di luar prodi, kecuali kesehatan dan perubahan konsep SKS. Nah, yang terakhir ini, jadi itu setiap mahasiswa itu diperbolehkan mengambil mata kuliah yang di luar dari jurusan mereka. Lalu bagaimana tanggapan saya terhadap kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka? Nah, menurut saya sendiri, kurikulum terbaru yaitu kurikulum Merdeka Belajar sangat cocok untuk pendidikan saat ini, yaitu pendidikan 4.0. Yang mendasari kecocokan tersebut adalah yang pertama, pengembangan pola pikir. Nah, kenapa? Karena konsep pendidikan Merdeka Belajar memiliki fokus pada pengembangan kemampuan kognitif siswa. Artinya, siswa akan ditantang untuk mampu berpikir kritis dengan analisis yang baik. Nah, kemampuan inilah yang dibutuhkan siswa agar bisa membuat keputusan yang bijak dalam penyelesaian masalah. Sebab dalam industri 4.0 basisnya adalah data teknologi. Dengan kata lain, informasi yang bisa diakses oleh semua orang. Alasan yang kedua yaitu inovasi di tingkat pendidikan. Salah satu pokok dari konsep pendidikan baru ini adalah membuat siswa mampu mengembangkan minat dan bakatnya di sekolah. Oleh karena itu, pemerintah menghapus penilaian melalui UN dan menggantikannya menjadi penugasan dan portofolio. Yang ketiga adalah meningkatkan kecerdasan siswa. Nah, tahukah Anda berapa ranking PISA Indonesia tahun 2019? Yakni 74, atau urutan 6 terbawah dari 79 negara yang disurvei. Dari data tersebut saja kita bisa menggambarkan betapa rendahnya kemampuan kognitif atau kecerdasan anak-anak Indonesia. Nah, dalam kurikulum pendidikan 4.0, pemerintah telah merancang standar khusus agar siswa Indonesia semakin terlatih kemampuan kognitifnya dan semakin mampu menyelesaikan masalahnya dengan baik. Nah, sedangkan kurikulum kampus Merdeka juga cocok untuk diterapkan saat ini. Mengapa? Mengapa? Karena dengan adanya kurikulum kampus Merdeka, sebuah kampus tidak terlalu ditekan terhadap akreditasi. Nah, yang biasanya sebuah instansi itu ada akreditasi. Nanti setelah tiba waktunya untuk akreditasi, nanti ini sebuah kampus itu akan dituntut untuk menyelesaikan semua programnya yang telah direncanakan dari awal. Nah, itulah yang membuat sebuah kampus itu
akan menjadi seakreditasi itu seakan-akan menjadi beban bagi mereka. Nah, jadi pada kurikulum yang baru ini, Kampus Merdeka, akreditasi ini eh, sudah dibebaskan. Jadi bagi siapa saja yang ingin akreditasi. Jadi tidak dimaksakan untuk wajib akreditasi, hanya yang ingin saja. Nah, kelebihannya juga yaitu mahasiswa memiliki kebebasan untuk menentukan tujuan. Seperti halnya memilih matkul di luar jurusannya. Ini merupakan sebuah kebebasan yang bisa mengembangkan pengetahuan mereka. Nah, jadi pelajaran mereka itu tidak monoton gitu pada jurusannya. Nah, lalu bagaimana tanggapan perguruan tinggi terhadap kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Tanggapan perguruan tinggi terkait kebijakan penerapan kurikulum baru yaitu kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada perguruan tinggi menghadapi beberapa tantangan terhadap penerapan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, di sini saya mengambil contoh dari perguruan tinggi swasta. Nah, mereka itu mengalami beberapa tantangan terkait kebijakan kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Di antaranya itu yang pertama, mekanisme kolaborasi antara perguruan tinggi Islam swasta dan program studi dengan pihak luar. Artinya kebijakan pembukaan program studi prodi baru, akreditasi perguruan tinggi, dan program studi merupakan dua visi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang diapresiasi oleh perguruan tinggi swasta. Kebijakan ini memberikan angin segar di tengah sulitnya birokrasi dan persyaratan pengajuan prodi baru dan akreditasi. Nah, pada tatanan praktis, salah satu persyaratan yang mewajibkan adanya kolaborasi antara PTS dan Prodi dengan pihak luar, perusahaan jasa, industri, masyarakat, perguruan tinggi lain, dan instansi pemerintah maupun swasta memunculkan kebingungan dalam mekanismenya. Bagi PTS besar, hal ini tidak menjadi persoalan besar. Akan tetapi, bagi PTS kecil, kewajiban ini memunculkan persoalan tersendiri. Nah, yang kedua adalah percepatan perguruan tinggi negeri atau PTN go internasional dengan kebijakan PTN Badan Hukum atau PTN-BH. Nah, kebijakan PTN-BH ini memberikan harapan besar bagi perguruan tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang siap bersaing secara internasional. Yang ketiga yaitu mekanisme magang di luar program studi. Kebijakan magang selama 3 semesteran di luar prodi dan PT merupakan kebijakan visioner Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan kebebasan bagi mahasiswa dalam usaha pengembangan keilmuan dan pengalaman kerja dan bersosial. Pada tataran praktisnya, muncul beberapa persoalan PTS kecil atau PT dengan letak geografis terpencil, terluar, dan tertinggal. Selain masalah mekanisme kolaborasi antara prodi dengan PT dan prodi besar, merujuk pada tingkatan akreditasi. Selain instansi besar, sesuai pada poin 2 di atas, muncul pertanyaan di kalangan prodi dan mahasiswa. Bagaimana mekanisme pembiayaan pada kegiatan magang tersebut? Nah, PT dan prodi dengan kategori di atas mayoritas memiliki mahasiswa dengan tingkat ekonomi keluarga menengah ke bawah. Pembiayaan magang menjadi permasalahan besar. Kegiatan magang setidaknya membutuhkan biaya transportasi dan biaya penunjangan kegiatan lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.